Puluhan rumah semi permanen di Pasar Dangdut, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Mantan Menteri Olahraga Imam Nahrawi divonis 7 tahun penjara dalam kasus suap dana hibah KONI. Chelsea dan Manchester City melaju ke semifinal Piala FA. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ayus Pagi melengkapi informasi untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga punya berita menarik lainnya seperti pemerintah Kabupaten Bogor yang kecewa pada Raja Dangdut Rhoma Irama karena menggelar konser di tengah pandemi Corona. Bersama saya Pram Sanjaya, inilah Ayus Pagi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, puluhan rumah semi permanen di kawasan Pasar Dangdut, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik mobil yang meledak dan kemudian terbakar. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berusaha memadamkan api yang membakar puluhan rumah semi permanen di kawasan Pasar Dangdut, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat kemarin sore. Sejumlah warga yang panik berusaha menyelamatkan barang-barang mereka dari kobaran api. Tetapi tiupan angin yang kencang menyebabkan api dengan cepat menghanguskan puluhan rumah di permukiman padat ini. Api diduga berasal dari hubungan pendek listrik di sebuah mobil yang kemudian meledak dan terbakar hingga menjalar ke permukiman warga. Setelah 2 jam, api berhasil dipadamkan oleh 21 mobil damkar. Peristiwa serupa juga terjadi di Jakarta Timur, pemirsa, tepatnya di Jalan Penggilingan, Cakung. Sebuah mobil terbakar pada Senin siang. Besarnya kobaran api dari bodi mobil mengakibatkan 3 kios dan 1 musola yang berada di dekatnya ikut terbakar. Menurut warga, mobil melaju dari arah Pulau Gadung diikuti dengan kepulan asap dari bagian bawah mobil. Api pun semakin membesar saat berhenti di Jalan Penggilingan. Setelah 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi, api berhasil dipadamkan dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Mobil Luxio ini ya, tapi kita tidak tahu dia itu kenapa awal muasalnya dia berhenti di depan rumah makan ini yang kapal belakang saya, serempet ke 2 kartu langsung ke kolam. Ini diduga korsleting atau seperti apa bang dari? Kalau diduga korsleting dari bodi mobil sendiri, menyala dan langsung membesar. Ya pemirsa, lagi-lagi artis terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Dan kali ini polisi menangkap artis FTV Ridho Ilahi. Ridho ditangkap Minggu malam dan masih dalam pemeriksaan intensif. Ini mana supir yang tadi itu? Artis sinetron Ridho Ilahi ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat di kediamannya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur pada Minggu malam. Saat ditangkap, Ridho Ilahi kedapatan memiliki sabu. Ia pun langsung dibawa ke Mapolres Jakarta Barat dan masih dalam pemeriksaan intensif. Ini pun polisi sudah mengetahui pemasok narkoba untuk Ridho Ilahi dan mengejar pelaku. Ridho Ilahi adalah artis sinetron kelahiran Padang 12 Oktober 87. Ridho bukanlah artis pendatang baru di dunia sinetron Indonesia. Ia pun termasuk artis yang laris di layar kaca. Sedikitnya sudah ada 130 film yang dimainkannya. Memang barang buktinya dikit, tapi karena begini, kita mengamankan yang bersangkutan itu berdasarkan laporan masyarakat. Nah, setiap laporan atau informasi dari masyarakat pasti kita tidak lanjuti, ya. Nah, setelah kita tidak lanjuti, kita dalami dan ternyata memang betul yang bersangkutan memakai narkoba. Sementara itu pemirsa, penangkapan 2 pengedar narkotika jenis sabu di kawasan Cisoka, Tangerang, Banten berlangsung dramatis. Polisi terlibat kejar-kejaran dengan kedua pelaku yang mencoba kabur.
Aksi kejar-kejaran anggota Reskrim Polsek Cisoka dengan pengedar narkotika jenis sabu ini terjadi di kawasan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin pagi. Pelaku yang sedang menunggu pembeli di halaman ruko melarikan diri saat mengetahui keberadaan polisi. Tersangka pun bisa ditangkap tanpa perlawanan. Polisi juga berhasil menangkap tersangka lain yang juga sempat melarikan diri saat akan ditangkap. Dalam penggeledahan, polisi menemukan 7 paket sabu siap edar. Barang haram tersebut didapatkan dari Jakarta dan kedua tersangka biasanya mengedarkan sabu di kawasan Cisoka dan Jayanti, Tangerang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan ancaman 7 tahun penjara. Mereka masih menutup ya, menjual narkotika bersama dengan seseorang. Pelakunya ada 2. Yang pertama RR ini yang kedapatan barang, kemudian pelaku berikutnya adalah R ini dengan RR berdua ini sudah bersepakat untuk melakukan penjualan narkotika. Ya, pemirsa, BNN menangkap 6 orang penyelundup narkoba jenis sabu dari 3 tempat. Sabu seberat 40 kg disita dalam penangkapan yang dilakukan bersama petugas Bea Cukai tersebut. Penangkapan 6 kurir narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berlangsung di 3 lokasi, di Sumatera Utara dan juga Aceh. 2 orang ditangkap di Jalan Raya Binjai, Medan. Kemudian 2 di Biren, Aceh. Sementara 2 lagi kembali ditangkap di Medan yang seharusnya menjemput untuk dibawa ke Surabaya. Keenamnya ini merupakan bagian dari sindikat narkoba yang sudah berulang kali beraksi. Alhasil sabu dengan berat 40 kg disita dalam penangkapan yang dilakukan bersama petugas Bea Cukai. Diketahui sabu asal Malaysia tersebut masuk ke Indonesia lewat Aceh, tepatnya di Kuala Biren. Selanjutnya sabu dibawa ke Medan dan dijemput untuk dibawa ke Surabaya. Ya, pemirsa, unjuk rasa menuntut kepala desa mundur di Mompang Julu, Mandailing Natal, Sumatera Utara berujung ricuh. Massa melempari petugas dengan batu. Massa yang menolak dibubarkan melawan petugas dengan melempari batu. Petugas gabungan dari TNI Polri menggunakan tameng menghalau serangan massa. Petugas menembakkan water cannon dan gas air mata untuk membubarkan massa yang selama 8 jam memblokade jalan lintas Sumatera. Selain menyerang petugas, massa juga membakar 2 mobil warga. Salah satunya diketahui merupakan mobil dinas Wakapolres Mandailing Natal. Dalam unjuk rasa ini, warga desa Mompang Julu menuntut kepala desa setempat mundur karena diduga tidak transparan dalam pembagian bantuan sosial. Sikap masyarakat desa Mompang Julu, tapi keinginan masyarakat desa Mompang Julu yang paling. Ya, pemirsa, Presiden Jokowi meminta ada terobosan dalam penanganan COVID-19. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.